desa terpencil yang jauh dari peradaban kota dan keramaian. Terdapat suatu kepercayaan adat yang sangat kuat tentang larangan keluar ketika waktu mulai petang. Ketika nekat melanggar aturan tersebut, maka nyawa yang akan jadi taruhannya. Pada tahun 40-an, di sebuah perkampungan, ada keluarga yang terpandang dan kaya raya, yaitu keluarga Bapak Joko dan Ibu Sri. Keluarga tersebut terkenal sebagai tuan tanah, yang dipandang dan disegani seluruh warga desa. Namun, di sisi lain sampai waktu lama, keluarga tersebut belum diberi keturunan satupun. Sampai suatu ketika, Ibu Sri yang tidak kuat dengan tekanan tersebut memilih nekat. Dia mendatangi seorang dukun di desa seberang, agar bisa hamil dan mendapatkan keturunan dengan Bapak Joko. Ritual tersebut dilakukan selama 2 hari 2 malam, tanpa ada rasa curiga dari suaminya. Sepulang Ibu Sri dari desa sebelah, beberapa minggu kemudian dia dinyatakan hamil. Waktu berlalu begitu cepat, sampai perutnya sudah membesar dan mendekati hari kelahiran. Pada suatu malam, Ibu Sri melahirkan anaknya yang ternyata terlahir sepasang bayi kembar perempuan. Namun, salah satu dari bayi memiliki cacat fisik. Hal tersebut membuat malu Bapak Joko. Sebagai orang terpandang di desa, Pak Joko langsung membawa bayi yang cacat fisik tersebut, lalu menghabisinya dengan gampangnya. Bayi yang terlahir dengan kondisi normal tersebut dinamai Kumala. Kumala tumbuh dengan normal seperti anak-anak usia sebayanya, dengan terlihat cantik dan lucu. Namun, ada cerita yang beredar di desa. Ada yang pernah melihat anak kecil yang memakan ayam hidup-hidup ketika malam hari. Anak tersebut mirip dengan Kumala, anak Bapak Joko dan Ibu Sri orang terpandang di kampung. Cerita tersebut beredar perlahan di kampung dan dibiarkan begitu saja. Sampai suatu ketika, memasuki usia 6 tahun, Kumala menunjukkan gelagat aneh dari anak usia pada umumnya. Kumala memiliki keterlambatan kecerdasan seperti anak pada umumnya dan beberapa kali mengamuk. Pak Joko pun memutuskan untuk mengurung dan memasungnya di dalam sebuah gudang dekat rumah. Hal tersebut berjalan begitu lama, sampai suatu ketika, Kumala berhasil kabur dari gudang karena lupa mengunci pintunya. Kumala keluar rumah, melihat ada kerumunan anak-anak sebayanya yang sedang bermain. Anak-anak tersebut yang mengetahui cerita tentang Kumala membuli dan menyorakinya. Kumala disoraki dengan kalimat anak aneh dan anak gila. Keesokan harinya, di pagi hari ada kabar menggemparkan warga kampung. Ada 4 orang anak meninggal di rumahnya masing-masing, dengan kondisi mulut berbusa. Kejadian tersebut berlalu begitu saja. Di usia 9 tahunan, Kumala semakin menjadi-jadi. Pada suatu hari, Kumala hanya tinggal dengan pengasuh dan seorang penjaga. Pak Joko dan Bu Sri pergi ke dukun desa sebelah untuk mengetahui apa yang dialami oleh Kumala anaknya. Dukun tersebut hanya menjelaskan bahwa Kumala dimasuki jiwa roh halus yang membuatnya tidak bisa mengontrol penuh dirinya. Mereka berdua pun pulang ke rumah pada malam hari. Pak Joko dan Bu Sri dikagetkan dengan adanya mayat seorang yang ditugakan menjaga Kumala. Terlihat rumah kosong dan sepi, serta keberadaan Kumala menghilang. Seluruh warga desa menduga rumah Bapak Joko habis dirampok dan Kumala diculik. Tiba-tiba keesokan paginya, ditemukan mayat Pak Joko bersimbah darah di ladang jagung dengan kondisi mati mengenaskan. Penduduk desa gempar dengan kejadian tersebut. Sampai akhirnya, ada seorang pembantu di rumah Pak Joko. Dia masih selamat dan menceritakan semuanya. Menurut pengakuannya, pelakunya adalah Sumala, roh halus yang merasuki tubuh Kumala. Sumala adalah bayi perempuan cacat kembaran Kumala yang dihabisi oleh Pak Joko. Sumala jugalah yang suka makan ayam hidup-hidup di waktu petang. Sosok yang menghabisi 4 anak yang membuli Kumala merupakan dia juga. Sumala tidak tega saudari kembarnya dijahati. Keanehan Kumala dirasakan semenjak umur 4 tahunan. Dia sering menyebut nama Sumala. Dan pembantu tersebut mengatakan, dia pernah bertanya pada dukun tentang kondisi Kumala juga. Kumala itu terlahir kembar, dengan kondisinya yang normal, namun saudarinya terlahir cacat, yaitu Sumala. Ibu Sri bisa hamil karena melakukan perjanjian gaib dengan iblis. Dia akan memiliki anak kembar. Namun, satu anaknya akan terlahir cacat dan dia merupakan anak makhluk halus tersebut, dan akan diambil ketika tepat usia 10 tahun. Setelah mereka lahir, Sumala malah dihabisi oleh Pak Joko. Maka, ada 2 jiwa yang berebut satu raga yang sama. Hal tersebut memicu, ketika waktu pagi sampai sore hari, Kumala bersifat normal. Namun ketika memasuki waktu petang, Kumala mulai bertingkah aneh. Karena, raganya diambil alih oleh Sumala. Dan tepat di malam hilangnya Kumala, terjadi pembantaian penjaga dan Pak Joko ditemukan tewas mengenaskan. Itu adalah tepat usia 10 tahun, di mana Sumala akan diambil oleh orang tua gaibnya, yang berada di raga Kumala. Maka kejadian tragis tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan ulah Sumala. Kumala tidak pernah ditemukan sampai saat ini, tahun ini. Kisah tersebut menjadi urban legend dan sosok Sumala merupakan sosok yang dihormati ketika waktu malam hari di kampung tersebut. Cerita mengerikan tersebutlah yang kemungkinan mendasari larangan keluar rumah pada waktu petang khususnya bagi anak-anak.